Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Saya adalah guru dari SMK Negeri 2 Batu, yang juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 148B, Kota Batu, Jawa Timur. Hari ini kami akan melaksanakan tugas di ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu sesi praktek. Kami akan mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta. Nah, di sini nanti saya menjadi coach yang akan mengcoaching teman saya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Nur. Selamat sore Pak Eh, Kris, apa Bagaimana kabar? kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat baik. Pak. Bagaimana Semoga dengan Pak Kris? sehat dan keluarganya juga sehat berkah, nggih. Eh, Amin, amin, Bu amin, Nur, amin. kita mau sharing-sharing sebentar. Eh, Mungkin nanti sharing kita menghasilkan sesuatu atau bisa memecahkan suatu masalah. Cara basa Inggrisnya itu problem solving gitu ya. GGG. Oke. Bu Siap-siap Pak. Nur, kira-kira di dalam pembelajaran panjenengan atau di keseharian panjenengan di sekolah di lembaga panjenengan itu kira-kira ada sesuatukah yang bisa dibuat ngobrol-ngobrol untuk kita? Begini Pak, saya rasa itu gini, di kelas saya itu siswa saya itu kayak pasif dalam pembelajaran. Terus saya tuh kok merasa khawatir Pak dan Oke. sedih. Saya takut jika anak-anak itu kalau terus berlanjut seperti itu akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas, Pak. Mungkin itu, Pak. Oh, ya ada yang pasif. Beberapa atau sebagian besar Bu yang pasif itu kira-kira. Eh, Sebagian besar, Pak, saya tuh sering melihat murid saya yang pasif seperti itu. Ah, iya iya iya. Menurut Bu Nur, faktor yang menyebabkan mereka itu pasif dalam pembelajaran Bu Nur itu apa nggih? Anak-anak nggak aktif atau hanya setengah-setengah saja. Gimana Bu Nur? Kira-kira? Eh, ada banyak faktor, Pak, yang dapat menyebabkan murid pasif di kelas ya. Salah satunya mungkin murid tersebut tidak percaya diri. Hmm, Mungkin faktor lain adalah terdapat kemungkinan bahwa murid tersebut itu tidak tertarik dengan pembelajaran di kelas. Mungkin saya itu saat pembelajaran terlalu monoton dan iya iya iya. kurang berinteraksi dengan murid mungkin Pak seperti itu. Jadi Oke. pembelajarannya monoton mungkin itu salah satu membuat siswa saya itu di kelas menjadi pasif dan kurang semangat Pak. Oh, alah, iya 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 itu kemungkinan nanti digali lebih dalam lagi. Atau gini Bu Nur, pernahkah panjenengan ini eh, mengorek informasi ke peserta didik atau murid panjenengan itu yang ketika berada di rumah, bagaimana mereka? Apakah belajar atau gimana gitu? Gimana Bu Nur? Pernah Pak suatu ketika itu saya mencoba-coba untuk istilahnya mengkorek apa gitu Pak? Mencari tahu lah Iya, kenapa mencari sih tahu. siswa-siswa saya ini kok pasif. Mungkin kalau permasalahan di kelas saya bisa, oh karena faktor dari saya. Kalau saya cari-cari penyebabnya itu gini Pak, Hmm. eh, kondisi siswa di rumah Pak. Orang Hmm. tua tersebut mungkin banyak yang mengatakan gini, anak-anak itu sering bermain di rumah, tidak Iya. suka belajar istilahnya antara bermain dan belajar itu tidak seimbang. Mereka banyak lebih bermain tanpa apa ini, tanpa memikirkan oh ini tugasku tanggung jawabnya belajar tuh kurang lah Iya. istilahnya tanggung jawab Berarti belajarnya kurang. Mereka lebih sering bermain, Pak. bertanggung jawab untuk belajar itu diserahkan ke gurunya begitu ya. Iya, jadi mikirnya di sekolah ya wis di sekolah, di rumah ya Iya, di iya. rumah bermain gitu, Pak. Jadi tanggung jawab mereka itu tidak seimbang gitu loh, Pak. Iya.
gini Bu Nur, dari situ kan ada yang namanya mengidentifikasi masalah panjenengan, masalahnya seperti ini. Dari sekolah ada, dari rumah ada. Eh, apa yang Bu Nur lakukan untuk membuat murid-murid yang tadi pasif atau tidak aktif itu menjadi aktif? Ada usaha apa Bu Nur kira-kira? Mungkin gini Pak, rencana saya inginnya itu mengajak murid-murid itu untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas, Pak. Ya, Selain itu, saya juga akan mengajak mereka untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid. Mungkin saya akan menyerahkan sepenuhnya apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka butuhkan, sehingga oke. di situ saya tuh sudah bisa berusaha untuk mengimplementasikan yang namanya Merdeka Belajar, Pak. Jadi Oke. semuanya saya kembalikan kepada murid-murid saya. Saya akan mencoba memberikan lebih banyak pujian kepada mereka, umpan balik positif kepada anak-anak sehingga mereka itu bisa berpartisipasi aktif. Mungkin itu, Pak. Oh iya, bahasa lainnya itu berpusat pada murid gitu, Bu Nur. Nah, itu, Pak. Oh, Saya iya. kepinginnya seperti itu, Pak. Nggih, itu dari sisi Bu Nur sebagai seorang guru dan di sekolah ya. Apakah kira-kira Bu Nur punya pandangan lain? Perlukah kira-kira orang tua ini diajak untuk sharing atau sama-sama membelajarkan sesuatu pada murid biar ternyata nanti endingnya adalah di sekolah murid-murid jadi aktif, Bu Nur? Nah, itu sangat perlu sekali, Pak. Saya ingin istilahnya apa, nggih? Berkolaborasi lah dengan orang Iya, tua supaya ketika saya sudah berusaha di sekolah sehingga ada kesinambungan dengan orang tua murid tersebut. iya. Saya inginnya tuh kayak ingin menjadwalkan kayak pertemuan rutin atau istilahnya apa nggih? Ke jadwal apa lah namanya ya, kayak ke rumah siswa gitu loh, Pak. Jadi Oh, anu ya, untuk home visitnya. ya home visit, Pak. Saya Ya, ya. kepingin em, melakukan kegiatan seperti itu. Saya juga kepingin tahu dari orang tua itu untuk membahas perkembangan belajar murid itu bagaimana. Sehingga Iya. apa yang sudah saya lakukan di sekolah, apa yang sudah saya usahakan di sekolah itu bisa berkesinambungan dengan cara saya untuk berkolaborasi dengan orang tua murid, Pak. Iya, iya, bagus sekali benar. Ya. Eh, kira-kira rencana ke depan Bu Nur ini yang panjenengan lakukan supaya segera aktif ini apa, Bu? Ada perubahan seperti apa rencana-rencana ini? Supaya murid saya menjadi lebih aktif gitu nggak, Pak? Iya, Mungkin kalau di kelas, Pak, saya ingin mencoba menggunakan berbagai metode pengajaran yang tidak monoton, mungkin melalui diskusi kelompok atau permainan edukatif. Saya ya. juga ingin lebih memasukkan aktivitas yang interaktif Hmm, eh, untuk membuat murid saya itu bisa terlibat langsung, Pak. Jadi mereka, saya kepingin menggali mereka yang sebenarnya mereka itu semuanya mampu, Pak, semuanya istimewa. Supaya tidak pasif, berarti saya yang harus menggerakkan anak-anak untuk lebih interaktif dan terlibat langsung, Pak. iya. Eh, dari untuk berbagai variasi model pembelajaran tadi ya, Bu Nur ya. Bu Nur Nggih. pernahkah membuat semacam angket atau observasi mengenai gaya belajar mereka, Bu Nur? Sementara ini saya masih mau merencanakan seperti itu, Pak. Jadi saya akan berusaha untuk menggali gaya belajar anak-anak sehingga saya bisa mewadahi setiap pembelajaran itu dengan gaya belajar anak masing-masing, Pak. Oke, oke, oke. Kira-kira, Bu Nur, perencanaan-perencanaan panjenengan yang sangat bagus ini kapan dimulainya? Mungkin saya akan eh, segera, nggih, Pak, mulai Oke, minggu depan mungkin dan melihat bagaimana respon siswa saya, murid saya itu selama beberapa minggu ke depan itu, Pak. oke. Alhamdulillah, berarti paling tidak sharing kita hari ini menghasilkan, Bu Nur ya. Saya Nggih, kira Pak. Bu Nur itu sudah luar biasa di kelas,
ternyata dari sharing ini ada sesuatu hal yang harus dipecahkan. Problem solvingnya, Alhamdulillah, Bu Nur mengatakan seperti ini ada masalah pasifnya beberapa anak. Akhirnya Bu Nur membuat perencanaan-perencanaan yang nanti insya Allah bisa menghasilkan dan mereka semuanya aktif kembali. Salah satunya Bu Nur Oke, tadi Pak. adalah mengenai penggunaan variasi model pembelajaran dan lain-lain. Bu Oke, Pak. Nur, itu saja sharing kita. Semoga bermanfaat. Panjenengan tetap semangat Bu Nur dalam mengajar. Oke, Insya Allah Pak. itu adalah ilmu yang kita tanamkan pada anak-anak dan itu akan kembali kepada kita dan keluarga kita. Amin. Oke. Eh, Terima kasih Pak Tris atas waktunya sudah mau mendengarkan curah pendapat saya, nggih, Pak. Matur suwun eh. sangat sudah memberikan dukungan yang baik kepada saya. Terima kasih. Eh. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Salam hangat untuk keluarga panjenengan. Sukses selalu Oke. dan sehat. Ini monggo. Amin, amin, amin. Demikianlah praktek coaching kami di modul 2.3 yaitu coaching alurnya pakai Tirta. Semoga praktek ini bisa mengilhami saya untuk lebih serius lagi untuk menjadi seorang guru yang mana guru harus digugu dan ditiru sekaligus bagaimana pembelajaran kita itu berpusat pada murid. Pembelajaran ini, praktek ini semoga juga bisa mengilhami teman-teman yang lain untuk melaksanakan pembelajaran coaching, entah itu menjadi coach atau coach di dalam lembaga sekolah-sekolah yang lain. Guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan insya Allah bisa menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.